dengan keadaan sehat. Baiklah, kami di sini akan memulai presentasi kami. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agnes Fatima, digabung orang dengan NIM 22 10 24 20 42. Dan di kiri saya ada Elisa Mariasari dengan nomor BP 22 10 24 10 19. Dan di samping Ulisa ada Rafia Rifandi dengan NIM 22 10 24 2011. dan di sebelah kanan saya ada Mahfuza Khadijah dengan NIM 22 10 24 2001. samping Mahfauza ada Tetap Mulyadi dengan nomor BP 2210 24 20 39. Baiklah, sekian dari perkenalan kami. Kami akan melanjut ke sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Senang sekali rasanya kita kembali mereview materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ulisa Mariasari dengan nomor BP 2210241019. Saya berasal dari kelompok 4. Kali ini kita akan mereview materi tentang metabolisme. Sebelum itu, mari kita mempelajari yaitu tujuan dari praktikum kita yang kemarin. Yang pertama yaitu untuk mengukur laju fotosintesis dengan menghitung jumlah gelembung udara yang terbentuk per satuan waktu oleh tanaman air Hydrilla verticillata. Yang kedua yaitu untuk memahami proses respirasi dan mengetahui salah satu hasil respirasi. Kemudian ada pengertian metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Kemudian itu reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul yang ada di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Kemudian apa aja sih? Terdapat dua macam proses dalam metabolisme. Yang pertama yaitu metabolisme dan anabolisme dan metabolisme katabolisme. Pengertian dari anabolisme. Anabolisme merupakan suatu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis. Sementara itu, katabolisme adalah proses yang berkebalikan dengan anabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Contoh dari katabolisme adalah respirasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dan melanjutkan tentang alat dan bahan yang digunakan pada pengukuran laju fotosintesis air hidrida, yaitu yang pertama tabung reaksi, yang kedua gelas piala atau bucket gelas ukuran 200 ml, yang ketiga corong gelas, yang keempat pipet tetes, yang kelima luxmeter, yang keenam potongan tanaman Hydrilla verticillata, yang ketujuh larutan NaCO3, yang delapan air. Cara kerja praktikum yang pertama yaitu si gelas piala dengan air secukupnya. Yang kedua, masukkan potongan Hydrilla verticillate ke dalam gelas piala. Yang ketiga, masukkan corong gelas ke dalam gelas piala dengan posisi terbalik. Yang keempat, atur potongan Hydrilla verticillata sedemikian rupa sehingga ujung potongan berada di dalam corong dan menghadap ke atas. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya cara kerja praktikum. Yang kelima ialah sinari potongan Hydrilla verticillata dengan lampu dan tunggu sampai terbentuk gelembung udara yang keluar dari ujung potongan. Dan yang keenam, hitunglah jumlah gelembung per satuan waktu dan ulangi hitungan sampai 3 kali. Yang ketujuh, jauhkan sumber cahaya dari gelas piala dan hitung jumlah gelembung per satuan waktu. Dan ulangi perhitungan sampai 3 kali. Apakah jumlah gelembung berkurang? Kalau berkurang,
Apa alasannya? Dan yang kedelapan, ulangi langkah nomor 7. Lalu, dekatkan sumber cahaya dengan gelas piala. Apa yang terjadi? Yang kesembilan, teteskan NaHCO3 ke dalam air dan tunggu selama 15 menit. Yang ke-10, kemudian ulangi perhitungan jumlah gelembung yang dihasilkan per satuan waktu. Apakah jumlah gelembung bertambah? Jika bertambah, apa alasannya? Dan tuliskan alasan-alasannya. Adapun alat dan bahan pada respirasi biji kacang hijau ialah yang pertama gelas museum yang ada tutupnya, yang kedua kecambang kacang hijau atau vina radiata, yang ketiga kapas, yang keempat kawat yang dapat dinyalakan, yang kelima korek api, yang keenam air. Selanjutnya cara kerja praktikum respirasi biji kacang hijau. Yang pertama, siapkan 2 gelas museum. Yang kedua, letakkan kapas yang sudah dibasahi dengan air pada dasar gelas museum. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahfauza. Pada langkah kerja ketiga, masukkan kira-kira 10 gram kecambah kacang hijau di atas kapas basah pada gelas museum 1. Sedangkan pada gelas museum 2 tidak diisi kecambah kacang hijau dan didiamkan selama 24 jam. Cara kerja keempat, dengan cepat masukkan kawat yang ujungnya menyala ke dalam masing-masing gelas museum. Yang kelima, hitung berapa lama atau menit nyala api pada ujung kawat masih bertahan di dalam masing-masing gelas museum. Apakah ada perbedaan lamanya waktu nyala api bertahan di dalam gelas museum 1 dengan gelas museum 2? Jika ada, apa alasannya?